Kembali lagi bersama RC Channel. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang beda. Biasa kita melakukan statistik, pengolahan data dengan menggunakan SPSS ya. Nanti kita akan cobakan semua sih dari WinSteps, Listrel, NVivo. Kita akan tes, cuman hari ini kita melakukan sesuatu yang beda. Apa itu? Kita akan berbicara seputar karya ilmiah, artikel. Namun sebelum kita berbicara tentang pengenalan artikel, bagaimana mencari rujukan yang bagus, bagaimana cara menerbitkannya, sampai kita akan membuat tutorial tentang akun Google Scholar, bagaimana akun Scopus, itu akan kita bahas secara tuntas. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, kita akan memulainya dengan pengenalan atau mengorganisasikan dokumen referensi Anda, sehingga Anda nanti memiliki perpustakaan sendiri. Nah, itu secara online dan nanti Anda bisa gunakan dan Anda bisa isi dengan bahan bacaan yang Anda sukai. Kapan Anda akan menggunakannya? Baik, langsung saja. Apa itu mendelay? Mendelay itu mengorganisasikan dokumen referensi Anda. Jadi ini yang saya katakan tadi, nanti Anda punya perpustakaan pribadi sendiri secara online maupun tidak online, nanti akan tersinkron di aplikasi desktop Mendeley. Kita hari ini kita akan bahas tuntas ya, sampai Anda bisa melakukannya. Supaya Anda bisa melakukannya. Baik, yang kedua kolaborasi dengan bergabung plus membuat grup. Ini nanti saya akan jelaskan. Kita lanjut dulu, menjelajahi statistik dan rekomendasi. Stay up to date, mengetahui lebih banyak tentang update-update terbaru, tentang informasi artikel terbaru, seperti itu ya. Langsung saja. Apa itu Mendeley? Mendeley itu adalah perangkat lunak gratis untuk akademik. Nah, ini ya. Ini yang paling penting. Gratis. Nah, maka saya ajarkan ini supaya untuk mahasiswa atau peneliti pemula yang belum memiliki dana, kita lebih baik pakai ini dulu. Karena walaupun ada banyak aplikasi lain, software lain untuk melakukan pengorganisasian dokumen, namun itu berbayar ya. Jadi ini yang gratis. Jadi saya sarankan untuk peneliti pemula dan mahasiswa pakai ini. Memang didesain untuk akademik ya. Yang kedua, cross platform. Jadi ini aplikasi desktop Mendeley ini bisa digunakan untuk Windows, Mac, dan Linux. Jadi jangan khawatir yang punya Mac, MacBook itu nanti bisa digunakan. Ini tampilannya desktop dan web ya. Bisa kita lihat. Nanti kita akan lakukan semuanya sampai Anda mahir. Saya akan berikan kiat-kiatnya. Mengorganisasikan atau mengatur perpustakaan pribadi. Mendeley desktop overview. Nah, kita lihat. Ini tampilan aplikasi desktop Mendeley. Nah, tampilan awal seperti ini, overview-nya ya. Tampilan seperti ini. Ini kita pengenalan dulu. Nanti kita akan prakteknya ya. Ingat ya, ini pengenalan dulu. Seperti biasa, saya akan lakukan menjelaskan tentang konsep dasar dulu, baru kita praktek tutorialnya. Nah, struktur perpustakaan Anda. Nah, ketika dikatakan struktur perpustakaan, dia di sini, yang ini saja, dia nanti terbagi 3 ini. Nah, cuman ini struktur perpustakaan. Apa isinya? Di sini nanti ada all document, ada recently edit, ada favorit, ada need review, my publication, sampai di sini ada create folder. Nah, jadi Anda nanti letak
mau meletakkan dokumen bacaan Anda di mana itu terserah Anda. Mau Anda rapikan, buat per folder-folder. Misalnya untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa itu kan biasanya ada semester 1 tentang mata kuliah ini. Ketika buat semester 1, Anda buatkan semester 1, terus buat mata kuliah apa, create foldernya. Nanti Anda setiap referensi yang Anda temukan dan pada saat mata kuliah itu Anda simpan di dalam perpustakaan pribadi ini. Nanti ketika Anda sudah kerja 10 tahun yang akan datang, Anda mau melakukan atau mau menggunakan bahan bacaan itu kembali, Anda tinggal cek di Mendeley, Anda tinggal baca di Mendeley. Kan mudah kan? Referensi Anda ini ketika Anda sudah memiliki referensi pribadi. Jadi ketika Anda sudah memasukkannya di dalam aplikasi desktop Mendeley, nanti dia akan muncul di tengah ini, semua dokumen Anda akan diletakkan di tengah. Bagian yang ketiga ini adalah detail dokumen. Untuk seorang yang ahli atau yang sudah sering melakukan penulisan dan menggunakan aplikasi desktop Mendeley ini, dia akan melakukannya di sini. Detail dokumen dia akan mengubah dan mengedit semuanya ada di sini. Nanti saya akan ajarkan secara cepat. Yang paling terpenting kenapa? Ketika nanti ada yang salah tahunnya, ada yang Anda keliru buat namanya, ini bisa dirubah, ini dieditnya. Jadi di sini kita nanti mainnya. Jadi ahli yang profesional di sini. Nanti Anda akan mahir juga. Menambah dokumen. Ketika menambah dokumen, cara menambah dokumen itu seperti ini. Ini tampilan overview. Ketika kita mau menambah dokumen, klik files, yang ini ya, files. Ini tampilan mau menambahkan dokumen ya. Ini klik files, ada di dalam add files itu ada add files, add folders, watch folder, add entry manually. Ada import, ada export, ada send by email. Ketika Anda klik add files, artinya Anda cuma mengambil satu files, satu dokumen. Itu misalnya Anda nanti sudah memiliki dokumen, Anda sudah download dokumennya dalam bentuk PDF, Anda sudah download ya misalnya. Nanti Anda tinggal add files, Anda memasukkan referensi atau dokumen tersebut ke dalam Mendeley. Dan nanti dia akan diatur oleh Mendeley supaya rapi. Dan Anda akan atur menggunakan add folder tadi ketika Anda memang sudah merapikannya. Ketika add folders ini Anda bisa lihat add folders. Apa ini add folders? Artinya Anda memasukkan dokumen, kumpulan dokumen di dalam bentuk folder sehingga Anda mengimportnya dari sebuah folder yang ada di laptop Anda ke dalam dokumen desktop Mendeley. Jadi diimportnya semua. Jadi kita akan praktekkan semua. Baru ada watch folder, mengawasi sebuah folder, dan ada add entry manually. Di sini letak atau kunci seseorang yang sudah ahli dalam bermain Mendeley, dia akan menggunakan add entry manually. Apa itu? Nanti kita bahas. Kenapa penting? Jadi ikuti terus video ini. Ini ada import, menambah referensi import ini ya. Jadi kita bisa mengimport dari data yang sudah dari EndNote, dari RIS atau JTRO. Ini nama-nama apa saja? Ini nama-nama pengorganisasian dokumen sama seperti Mendeley, cuman ini berbayar ya. Jadi misalnya Anda sebelumnya sudah punya itu, sudah pernah menggunakan ini, yang ini, artinya Anda tinggal mengambil datanya, mengimport dari EndNote menuju ke desktop Mendeley. Mudah ya. Kita lanjutkan melengkapi detail dokumen. Anda bisa lihat ini detail dokumen yang tadi saya bilang ya. Ini kita mainnya di sini. Saya katakan ini kuncinya bagi orang yang sudah ahli atau profesional dalam menggunakan Mendeley. Ketika Anda mau memasukkan artikel atau jurnal di dalam sebuah aplikasi Mendeley,
dokumen itu, kan dokumen artikel tadi, masukkannya seperti ini ya. Ini kan judulnya, ini autornya, nah ini jurnal. Ketika Anda lihat ini banyak yang kosong ya. Ini banyak yang kosong. Ketika Anda gunakan nanti, Anda sitasi, ini akan kosong juga, sehingga referensi yang akan muncul itu juga kosong, tidak ada. Ini kurang baik, ini sesuatu yang tidak baik karena tidak lengkap ya. Nah, Anda lihat, masukkan DOI atau RAD pada ikon kaca pembesar untuk mulai pencarian jika dia itu tidak ada, tidak lengkap. Sekarang kita lihat yang lengkap sih yang bagaimana. Ini yang lengkap, kita cek ya, ada judulnya, ada penulisnya, ada nama jurnalnya, ada tahun, ada volume, ada isu, dan ada page. Nah ini abstrak, ini ada URL-nya dan ada DOI-nya. Ini nanti bisa diisi juga kalau misalnya ada. Terus nah ini kita lihat, ketika ini dia nggak lengkap, dia bisa mencari dokumen berdasarkan judul pada Google Scholar jika ditandai atau diulas. Jadi bisa dilengkapi dengan menggunakan Google Scholar ini. Nanti dia akan mencari detailnya ketika Anda connect dengan internet ya. Tapi kalau misalnya tidak connect dengan internet bagaimana? Anda cari saja, buka Google Scholar atau Anda cari dokumen tentang ini dan Anda lengkapi sendiri. Itu yang saya bilang tadi, kenapa penting edit dokumen, detail dokumen. Anda tinggal mengeditnya. Ini misalnya kan ini kan tadi nggak ada, tinggal Anda cari dokumen ini dan Anda isi sendiri. Nama jurnal tadi apa, misalnya Anda udah tahu, folding dan desain, Anda masukkan folding dan desain, tahun berapa, 1998, masukkan volume 3, isu 2, masukkan sendiri. Bisa, ya bisa. Jadi Anda tinggal membuat detail dokumennya secara manual saja jika Anda tidak mencarinya di Google Scholar. Kita lanjutkan web importer. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Tapi ini kalau nanti nggak sempat, ini kita buat part yang kedua ya. Karena ini cukup lama, kita jadi kemungkinan sampai sini saja. Sampai Anda mahir dalam mengentry manually. Tapi kalau nanti kita buat part yang kedua tentang membahas tentang web importer dan bagaimana tutorial menggunakan web importer ya. Nah, tapi kita singgung konsep dasarnya bagaimana menyimpan artikel penelitian ketika browsing secara online. Jadi ketika Anda sudah mengaktifkan web importer, dia akan tersinkron ketika Anda browsing atau men-searching artikel-artikel yang ada. Anda akan bisa langsung mengambilnya sebagai rujukan referensi dan bisa memasukkan dokumen itu ke dalam perpustakaan pribadi Anda atau ke dalam desktop Mendeley. Semakin mudah kan? Jadi untuk para penulis tuh itu akan memudahkan sekali. Jadi tidak perlu lagi membuat daftar pustaka dengan manual tuh nggak usah lagi. Ini udah nggak zamannya. Nah, kita lihat nanti ini kita tutorialnya kita buat juga menggunakan web importer. Nah, ketika Anda sudah menginstal Mendeley di dalam web Anda, ini yang digunakan misalnya ya Google Chrome ya. Nah, ketika dia menggunakan Google Chrome, dia sudah install dan dia buka Google Scholar, men-searching Google Scholar, dia akan nanti tinggal diklik di dalam Mendeley itu, aplikasi Mendeley nanti akan ada di sini ya, kecil ya. Ini saya akan tunjukkan. Karena saya sudah punya, ini akan tampil seperti ini, kecil di sini. Ini saya pakai Chrome, karena saya sudah punya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti Anda tinggal klik saja dan dia akan mengesep sendiri ke dalam perpustakaan pribadi Anda. Jadi kita akan bahas tuntas ini. Change ya, menyelaraskan perpustakaan Anda dengan Mendeley Cloud untuk mengaksesnya dimanapun dan membacanya pada berbagai perangkat Anda. Ini dia.
Jadi ketika sudah since, Anda dapat menyelaraskan perpustakaannya dengan mendelete cloud untuk mengaksesnya dimanapun dan membaca pada berbagai perangkat Anda. Ketika di dalam web importer tadi sudah sudah ada dia dokumen yang Anda simpan, Anda tinggal klik sense, dia nanti akan menyelaraskan dengan perpustakaan desktop Mendeley Anda. Mendeley melakukan backup perpustakaan Anda secara online. Jadi tidak usah takut ketika misalnya dalam aplikasi Mendeley Anda seperti ini ya. Ini hilang atau dia terinstall, Anda nggak usah takut. Kenapa? Nanti dia sudah membackupnya secara online. Kan sudah saya katakan, dia juga tersinkron aplikasi Mendeley. Ini kan aplikasi desktop Mendeley ini akan tersinkron dengan online. Maka nanti kita akan mendaftarkan juga daftar seperti Anda mengakses artikel Anda dimanapun, mendapatkan saran yang dapat Anda sesuaikan dan menambahkannya pada perpustakaan Anda. Kita lanjut ya. Mengorganisasikan atau mengelola perpustakaan Anda. Nah, ini sudah waktunya kita mengorganisasikan perpustakaan kita itu bagaimana, maunya bagaimana, apa yang mau diisi, apa yang mau dimasukkan, apa yang mau disimpan di dalam desktop Mendeley kita. Itu tergantung kita. Jadi kalau Anda semakin rajin mengatur perpustakaan pribadi Anda dengan membuat banyak folder, create foldernya Anda buat per folder-folder, sama seperti Anda ketika membuat perpustakaan Anda di rumah misalnya ya. Anda beli raknya, Anda buat cantik dia raknya. Ini Anda buat tulisannya, ini untuk IPA, ini untuk IPS, ini untuk fisika, seperti itu. Di sini juga Anda bisa buat cuman menggunakan folder-folder. Lanjut kita ke mengelola perpustakaan Anda. Tampilannya seperti ini. Membuka file PDF terlampir dalam viewer yang terintegrasi. Kita lihat ya. Ada memberi bintang pada artikel favorit, ada menandai terbaca belum terbaca. Nanti kalau Anda sudah benar-benar menguasai ini, Anda akan suka banget menggunakannya. Kenapa? Anda bisa lihat, Anda bisa membuat artikel ini sebagai favorit Anda untuk dibaca. Anda bisa melihat mana yang sudah terbaca dan mana yang belum terbaca. Ya, ini kayak gini. Ini yang saya katakan tadi, ketika Anda sesuatu orang yang memiliki jiwa yang rapi, suka yang rapi, nanti Anda tinggal create folder, Anda buat sendiri, dia di semester berapa referensinya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi dari semester 1 Anda bisa cek lagi 10 tahun ke depan kan. Dulu saya waktu kuliah semester 1 mata kuliah A, saya itu punya banyak referensi yang bagus. Saya mau baca kembali. Anda tinggal buka Mendeley, baca, lihat create foldernya, lihat di folder semester berapa, mata kuliah apa. Mudah bukan? Sekarang kita lihat jenis atau tipe dokumen yang dapat terlampir di dalam ini. Bisa PDF, bisa PPT, bisa doc, bisa Excel, dan lain-lain. Jadi bisa berbagai macam. Mau dalam bentuk Word juga bisa kan, Excel juga bisa, PPT juga bisa. Tapi kan lebih banyak kan kalau dalam bentuk artikel atau buku online, biasanya dalam bentuk PDF ya. Jarang sekali dalam bentuk Word. Tapi tidak masalah, dia juga bisa kok. Mencari dokumen Anda. Ini, ketika Anda nanti sudah menjadi seseorang yang ahli dalam menggunakan Mendeley, Anda akan kesulitan mencari referensi Anda. Ketika seperti saya ya, saya itu jarang sekali merapikan perpustakaan saya sendiri di desktop Mendeley. Kenapa? Karena saya itu males banget ya buat create folder nanti diletakkan di semester 1 2 cuma sekali. Kenapa? Karena sudah ada bantuan search ini. Anda bisa cek pencarian teks lengkap atau menyaring pencarian di sini. Saya tinggal cari saja. Jadi saya nggak pakai yang sudah dirapikan itu, tidak. Saya langsung search aja. Itu bagi yang nanti seperti saya ya. Tapi kalau perempuan saya yakin itu pasti rajin membuatnya dengan rapi. Apalagi perpustakaan pribadi ya.
sering dokumen Anda berdasarkan penulis teks, publikasi, dan kata kunci. Anda tinggal buat. Misalnya Anda nanti mau buat dia kata kuncinya filter author, dia akan memunculkan author-author saja. Ketika Anda kenal penulisnya siapa, contoh penulisnya misalnya Erikson, Anda tinggal cari Erikson di bawah. Dari dia kan diabjadkan dari A sampai Z ya. Nanti Anda tinggal cari Erikson, klik, akan keluar semua yang namanya Erikson, karya dari Erikson. Anda tinggal baca, udah mudah sekali kan. Sekarang kita menggunakan PDF Viewer. Di sini menyorot dan menjelaskan dokumen. Ini yang saya katakan kenapa aplikasi ini luar biasa sekali. Sudah gratis, tapi lengkap fasilitas yang dia berikan untuk kita ya. Apalagi ini fokusnya untuk akademi. Baik, kita lihat di sini. Ini tampilan video viewer. Ketika Anda sudah memasukkan sebuah dokumen yang kita katakanlah dia dalam tipe dokumennya PDF seperti ini kan, dia akan tersimpan ke dalam desktop Mendeley. Dia sudah tersimpan ya, kita anggap saja dia sudah tersimpan di dalam desktop Mendeley. Sekarang Anda mau baca, nggak perlu Anda keluar lagi menggunakan ini, keluar lagi, nggak perlu Anda keluar cari menggunakan di komputer ada, nggak perlu. Anda tinggal buka saja aplikasi desktop Mendeley yang tadi yang saya bilang seperti ini. Anda buka. Ketika Anda sudah buka, Anda tinggal cari datanya, search yang tadi ya, tinggal cari misalnya tadi tentang konseling. Anda mau cari tentang konseling tadi, udah, nanti Anda klik 2 kali akan membuka video viewernya. Tampilannya videonya seperti ini, kebuka dia sendiri. Setelah udah buka Anda tinggal baca, mudah kan. Jadi nggak capek-capek Anda mau membaca, Anda cari dulu, pasti sering lupa. Apalagi kita naruhnya di dalam komputer ya, itu kan udah bertumpuk-tumpuk banyak. Kalau walaupun bisa di search tapi kan lama banget ya. Tapi kalau dalam Mendeley ini lebih cepat. Membaca dan bekerja pada PDF Viewer. Kita lihat ya pada Open Access Publishing. Ini Anda mau membacanya dan bekerja pada video web ini. Apa saja yang mau Anda kutip dan Anda jadikan sebagai rujukan, Anda baca di sini, nanti Anda tinggal buat dia menjadi rujukan Anda. Memberi keterangan dan menyorot. Ini kelebihannya juga. Kita bisa membuat catatan dan bisa membuat highlightnya atau menyoroti dia bahwa ini yang kita perlu atau ini yang paling penting di dalam sebuah dokumen ini. Lanjut ya. Melihat definisi istilah. Jadi kita bisa juga melihat definisi istilahnya. Anda tinggal klik, tapi ini harus terhubung dengan internet ya. Jadi kenapa saya katakan harus terhubung dengan internet? Karena nanti dia men-search sendiri apa kalimat ini, kita nggak ngerti apa sih definisinya, bisa dicari, tapi kita harus menggunakan jaringan internet. Dari tadi saya bilang menggunakan jaringan internet. Emang Mendeley, aplikasi desktop Mendeley ini tidak menggunakan internet? Iya, sekarang saya kasih tahu ke Anda bahwa aplikasi desktop Mendeley ini, misalnya nggak punya jaringan internet, Anda masih bisa menggunakannya. Jadi dia bisa dua. Dia bisa digunakan tanpa jaringan internet atau menggunakan jaringan internet. Tapi ketika Anda menggunakan dengan jaringan internet, akan lebih baik sistem kerjanya. Kenapa? Ketika Anda melihat PDF viewernya, Anda mau melihat istilahnya, Anda tinggal search, atau Anda mau mencari langsung dokumen-dokumen yang belum Anda masukkan di dalam Mendeley, perpustakaan pribadi Anda tinggal search nanti dan akan memunculkannya. Bisa. Nanti tinggal menyimpannya ke dalam perpustakaan pribadi Anda. Kutipan. Kita akan menggunakan kutipan citation plugin. Ini kita sudah mulai ya. Sekarang gini, kita sudah menginstalnya. Anggap saja Anda sudah menginstal aplikasi desktop Mendeley di dalam komputer Anda. Ya, setelah sudah install dan Anda sudah register, yang seperti saya katakan, register ya, Anda harus masuk dulu, Anda sudah daftar. Sekarang Anda tinggal mensinkronkan antara
LibreOffice, dan Word. Apa ini maksudnya? Maksudnya, ketika Anda mau menggunakan Mendeley, itu pasti Anda menulisnya dalam bentuk PDF ya, atau dalam bentuk Word ya. Ya, pasti dalam bentuk Word. Ya. Ketika Anda mau menggunakannya itu, Anda harus mensinkronkan dengan Office Anda, dengan Word Anda. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini sudah diberitahu. Anda klik Tools, Anda klik Install MS Word Plugin. Nah, bisa. Sekarang sekali lagi, setelah Anda mau menggunakan web importer yang ada di dalam Chrome Anda seperti saya tadi, Anda harus install juga web importernya. Butuh berapa lama sih? Ketika Anda install nggak perlu waktu yang lama, cuman beberapa menit saja sudah terinstall dan Anda sudah bisa menggunakannya sampai puas Anda seberapa banyak Anda mau mengutip. Saya nanti akan contohkan. Citation toolbar tampil dalam MS Word secara otomatis. Ini apa maksudnya? Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Ketika Anda sudah install, secara otomatis dia akan tampil seperti ini yang tadi saya katakan di referensi, akan tampil sendiri. Mau dia di Mac, mau dia di Windows seperti itu. Kalau di Mac kan tampilan Mac ini seperti ini ya, Apple ya. Bagi yang punya Apple pasti tahu. Dia dan di mana itu? Dia ada di dalam sini. Dia nanti akan di sini mendelay kita ketika kita menggunakan Mac. Tapi ketika menggunakan Windows dia di referensi. Kita lanjutkan. Membuat in-text citation pada MS Word. Ini sudah mulai masuk praktek. Ini kita lanjutkan atau kita langsung tutorial. Kita bahas sedikit ya, nanti jadi tutorial lebih gampang karena sudah tahu konsepnya. Diberitahu juga. Membuat in-text citation. Anda tinggal klik insert. Ini untuk Mac ya, baru cari berdasarkan penulis judul atau tahun. Kalau menggunakan Word, menggunakan Windows seperti ini, Anda klik yang tadi referensi insert citation, akan tampil seperti ini. Anda tinggal tulis nama autornya atau judulnya, atau Anda klik go to Mendeley nanti. Ketika udah itu akan tampil seperti ini. Setelah sudah masuk, Anda tinggal mau merubah bibliografinya mau seperti apa, referensi yang mau seperti apa. Misalnya ini kita fokus ke artikel ya. Ketika di artikel Anda disuruh menggunakan Vancouver atau IAA atau APA, ini APA ya, American Psychological Association. Ketika Anda disuruh pakai IAA atau Harvard referensi, Anda tinggal ubah di sini. Satu kali rubah saja akan langsung berubah semuanya. Sekarang kita kolaborasi. Ini kalau Anda memang sudah memiliki banyak teman peneliti ya. Tapi ini untuk profesional, kita lalui saja, lewati. Bisa lihat biografi seperti ini, profil. Nanti kita buat video khusus inilah. Tapi untuk pemula itu kita lewati. Sekarang kita bagaimana menjelajahi penelitian baru, rekomendasi dan impact. Kita lanjut. Pencarian literatur. Ini yang saya katakan, ketika Anda mau menggunakan Mendeley dan Anda aktifkan internet, ternyata dokumen yang Anda mau tidak ada. Contoh tentang agresivitas. Ternyata agresivitas menurut Erikson ya, atau menurut Bas and Ferry tidak ada di dalam aplikasi Mendeley Anda atau di perpustakaan pribadi Anda. Bagaimana caranya untuk kita bisa masukkannya? Anda klik pencarian literatur di literatur search. Ketika Anda udah search ini akan Anda cari tentang buat atau nama autornya atau judulnya, judul buku boleh. Nanti akan dia search sendiri, akan meng-save-nya seperti ini, save PDF. Misalnya dia tidak ada di perpustakaan kita seperti ini, dia akan muncul seperti ini, this document is not in your library. Artinya belum ada dokumen tersebut di dalam
perpustakaan pribadi Anda harus save dulu. Ketika Anda save, baru Anda bisa search yang di sini. Jadi ingat ya, search yang di sini hanya untuk di perpustakaan Anda, sama masuk Anda ke perpustakaan besar pasti ada komputernya di dalam. Komputer di dalam itu untuk mencari khusus buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Sama ini. Untuk melihat perpustakaan Anda sendiri, buku-bukunya, search-nya di sini saja. Tapi untuk buku yang tidak ada dan Anda mau memasukkan atau menambahkannya di literatur search. Tapi jaringan internet harus aktif ya, ingat ya. Baik, langsung pencarian pada katalog online. Ini kalau menggunakan online ya, seperti ini. Melakukan pencarian mutakhir atau browse berdasarkan disiplin ilmu. Nah, apakah disiplin ilmunya sosial, psikologi, seperti itu. Ini cara cepat menambahkan penelitian baru. Nah, paper, ini Anda tambahkan save. Ini yang saya katakan, ketika jaringan internet Anda aktif, mendelay Anda tinggal gampang mencari dokumen-dokumen yang tidak ada di dalam perpustakaan pribadi Anda. Oke, baik, sudah selesai. Sudah habis ya. Sekarang cukup lama kita membahas konsep dari pengenalan mendelay. Sekarang kita langsung ke pembuatan mendelay. Bagaimana saya ajarkan sampai Anda menggunakan mendelay. Jadi sebelum itu Anda harus membuat atau daftar mendelay, register ya. Kita harus register mendelay itu. Sekarang kita lihat ini ada platformnya mendelay.com. Ketika Anda sudah masuk ke seperti ini tampilannya, kita harus daftar. Kita create account seperti biasa, mendaftar seperti biasa. Si anak milenial sudah sangat tahu ya cara buat ini. Ini sudah punya saya sebelumnya ya. Kita rubah sign yang lain. Sekarang kita mau entry email misalnya RC channel. gmail.com ya, gmail.com. Kalau sudah seperti ini, Irsisa, ini kita masukkan email kita. Ini artinya kita sudah masuk ke register. Ini yang lupa saya tadi ya. Saya belum beritahu bahwa mendelay ini produk dari Elsevier ya. Elsevier ini apa? Itu nanti perlu video. Satu video untuk membahasnya supaya orang mudah mencarinya. Jelas, tapi ini biasanya tempat atau rumah jurnal yang mempublikasi karya-karya ilmiah dunia seperti itu. Biasa Scopus ini di sini, Scopus. Ya. Sekarang kita fokus ke mendelay. Jadi itu hanya sepintas saja. Give name, kita buat nama kita. Misalnya kita buat RC ya. RC family name channel misalnya ya. Kita buat passwordnya. Saya buat sembarang ya, terserah Anda mau buat apa. Ini saya buat seperti ini, terserah. Baik, tinggal Anda register. Oke, sudah. Akan langsung kirimannya ke email Anda, konfirmasinya ke email. Kita cek konfirmasi ke email saya. Oke, sudah masuk ya, Elsevier Identitas. Langsung konfirmasi email. Ini kita tutup saja. Sekarang kita masuk ke email konfirmasi. Udah, lanjut kita ke continue mendelay. Nah, jika sudah seperti ini, Anda tinggal buat currently role, buat mahasiswa atau dosen terserah Anda. Kita buat mahasiswa saja. Student S1 bachelor ya. Field and study. Ini mau buat Anda jurusan apa? Misalnya kita buat psikologi saja ya. Atau matematika terserah Anda. Atau social science. Bidang Anda apa gitu kan. Langsung continue mendelay.
Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya Anda sukses dan Anda sudah terdaftar, Anda sudah tergabung ke dalam Mendeley. Anda tinggal sekarang selamat ya. Kita atau Anda sudah punya perpustakaan pribadi. Tampilan seperti ini. Nanti ini library kita. Anda bisa membuat grup. Ini yang tadi saya katakan, Anda bisa membuat grup di sini. Karirnya terserah Anda itu semua. Nanti semakin seiringnya berjalannya waktu Anda akan mahir. Oke, saya akan ajarkan di sini. Oke, kita lanjut. Setelah kita register, sekarang kita lihat aplikasi Mendeley. Tapi setelah Anda install ya, nanti saya kasih tahu atau saya berikan link installnya. Ketika Anda sudah install, kita anggap Anda sudah menginstalnya di komputer Anda. Setelah itu Anda buka ya, tampilannya seperti ini. Welcome to Mendeley Desktop. Nah, setelah Anda sudah seperti ini, Anda masukkan email tadi apa? Misalnya tadi kan saya masukkan email saya ini ya. Nah, tinggal Anda masukkan email yang tadi, yang baru Anda register, email.com, dan passwordnya, tadi masukkan passwordnya ya. Oke, sudah, ini Anda hapus saja centangnya. Apa maksudnya? Ketika Anda punya banyak perusahaan pribadi dengan banyaknya email, Anda nggak usah klik ini. Tapi kalau cuma emailnya ini dan Anda gunakan ini, dan Anda nggak mau ketika nanti masuk aplikasi ini masuk lagi secara online. Misalnya Anda nggak mau ya, Anda tinggal ubah atau hapus centang stay sign in ini. Supaya nanti ketika Anda mau masuk lagi, nggak perlu menggunakan jaringan internet, langsung sudah masuk ke dalam ini. Tapi kan saya punya banyak, saya punya perpustakaan banyak dengan email yang banyak, jadi saya nggak perlu ini. Tapi nanti masuknya, setiap masuk ini ingat ya, setiap masuk di sini Anda harus menggunakan jaringan internet. Jadi ketika nggak mau pakai jaringan internet, ini harus menggunakan checklist. Baik, nanti ya kita sign in. Ini kita langsung browser contoh saja. Saya akan masukkan misalnya tentang ini kan sudah punya saya dokumen, sebuah dokumen artikel ya ini. Setelah sini sudah memasukkan, akan tampil seperti ini tentang agresif relational. Oke, next saja, skip saja ya. Akan muncul tampilannya seperti ini. Artinya, ini all dokumen kita ya. Ini adalah overview-nya. Apa? Ini adalah tampilan depan dari Mendeley Desktop atau perpustakaan pribadi Anda. Ingat bahwa ini perpustakaan pribadi Anda. Ini IRC ya, IRC channel di sini sudah. Anda punya saya ya. Sekarang karena dokumen baru satu yang saya masukkan. Nah, sekarang kita mulai menggunakannya. Ini kita sampai menggunakan saja karena nanti untuk selanjutnya saya akan buat video berikutnya ya, karena terlalu panjang ini. Misalnya kita cek dulu, misalnya kita buka overview-nya, klik 2 kali, sudah klik 2 kali akan tampil ya. Tampilan dokumen view-nya seperti ini. Misalnya Anda mau mengambil ini, copy saja, atau mau Anda highlight. Ini tinggal Anda highlight misalnya seperti ini. Ini yang tadi, ini cara penggunaannya ya. Anda copy dan Anda kan mau mengambil nih ya. Anda paste di sini. Paste, sudah ada ya. Misalnya Anda mau buat ini, Anda mau masukkan ini misalnya ya. Anda mau buat itu gitu ya. Kita mau citasi yang artikel tadi, misal. Sekarang Anda menggunakannya. Ini harus Anda tools dulu. Kita balik dulu ke library ya. Sebelum Anda menggunakannya, Anda harus sinkronkan antara aplikasi desktop Mendeley-nya dengan Word Anda, seperti yang tadi saya katakan di konsep ya, ingat ya. Anda klik tools, ada install web importer, ada we install MS Word plugin. Anda tinggal install, akan tampilan seperti ini. Ini karena saya tadi ini
sudah menginstal duluan, jadi akan tampil uninstall seperti ini. Baik, jika sudah seperti itu, misalnya Anda dalam kondisi membuka Word-nya, dia akan nutup secara otomatis. Dia harus nutup dulu. Nah, setelah udah nutup, nggak usah khawatir, Anda tinggal buka Word lagi, Anda sudah bisa menggunakannya, dan dia sudah akan tampil seperti ini di dalam Word Anda. Baik, sekarang kita mau menggunakan aplikasi Mendeley ini. Kita akan mensitasi ini tadi ya. Sekarang caranya seperti ini. Dia misalnya kutipan ya. Kita buat kutipan akhir ini. Kutipan tidak langsung ya. Citation. Jika Anda punya banyak dokumen, Anda tinggal search saja. Tapi kalau misalnya baru satu kayak tadi karena kita baru buat ya, go to Mendeley, tinggal klik ini, tinggal cite. Ingat ya, cite. Sudah, tinggal ya muncul. Sudah langsung ya. Ketika skripsi kan kita bibliografi atau daftar pustakanya kan APA. Ini sudah otomatis APA. Tapi misalnya disuruh dia minta yang berbeda, ini tinggal klik saja, akan berubah-berubah. Contoh, ini Anda akan tulis lagi, misalnya di bawah ini ya, pustaka referensi gitu ya, referensi. Oke, ini referensi. Nanti akan tampil bawahnya, Anda tinggal klik insert bibliografi. Ketika Anda sudah selesai menulis, Anda tinggal klik seperti ini, dan muncul, nggak usah khawatir. Kalau sudah seperti ini artinya Anda berhasil. Sekarang mau merubah, disuruh misalnya sesuai template dari skripsi ya, kita menggunakan APA, gunakan ini Amerika Psikologi ini, akan tampil seperti ini. Oke, akan tampil seperti ini. Baik, artinya Anda sudah berhasil. Sekarang saya contohkan satu kali lagi. Misalnya Anda menulis lagi tentang agresivitas, misalnya ya, adalah perilaku salah sesuai yang merugikan orang lain dengan cara melukai secara fisik maupun secara verbal. Oke, kita membuat itunya, kutipannya, rujukannya, tidak langsung ya. Ini kan baru satu, kan, kita harus ubah lagi. Anda mau menambahkan filenya, add files lagi, kita tinggal masukkan misalnya si Martin ini, open, otomatis sudah ada si Martin. Kita lihat sudah ada ya. Tampilan seperti ini artinya detail dokumen sudah lengkap ya. Lengkap ya, berarti sudah bisa kita gunakan. Tinggal kita langsung klik apa tadi, reference, insert citation. Sudah masuk seperti ini. Kalau memang Anda tadi tahu nama pengarangnya, tinggal tulis Martin, tinggal klik, bisa. Tapi kalau misalnya nggak ada, Anda harus ke go to Mendeley, cari Martin, itu langsung sites. Oke, sudah masuk, dan Martin langsung secara otomatis muncul di sini, di referensi kita ya. Tinggal Anda rubah saja supaya cantik dia. Ya, sudah selesai. Jadi ketika Anda nanti mau menulis skripsi, ada 1000 kutipan contoh atau 100 kutipan, kan capek ya kalau kita membuatnya secara manual. Udah nggak zamannya lagi untuk era kita ini ya. Lagi Anda anak-anak milenial yang luar biasa. Gunakan yang cepat, yang singkat. Dan sudah dipastikan ketika Anda menggunakan aplikasi desktop Mendeley ini, Anda tidak akan ada melewatkan satu citasi pun. Contoh, kan kebanyakan ya kalau sudah kita nulis skripsi atau sesuatu proposal yang banyak, yang tebal, Anda kadang melupakan bahwa ini sudah apa belum.
ketika menggunakan aplikasi menilai secara otomatis dia akan apa. Jadi nggak perlu lagi Anda cek satu-satu. Kalau Anda menggunakan manual, Anda akan cek satu-satu. Baik, cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang sedang membutuhkan, apalagi yang sedang skripsi atau membuat sebuah penelitian. Ini sangat bagus untuk mereka. Jadi jangan lupa berbagi agar sama-sama tahu. Semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu.